Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia senior usai absen di playoff Olimpiade Paris 2024. Tidak ada nama Elkan Bagot yang dipanggil oleh Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia yang berisikan 22 nama untuk FIFA Matchday Juni 2024. Skuad Garuda menatap 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan akan menghadapi Irak dan Filipina pada jendela penutup putaran kedua. Hanya ada 22 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk kedua laga tersebut dan tidak ada nama Elkan Bagot. ST memanggil 5 bek tengah untuk kedua laga ini. Mereka adalah Jordi Amat, Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Elkan Bagot, yang sebelumnya dipanggil untuk playoff Olimpiade Paris 2024 namun tidak hadir, justru melewatkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Sebelumnya, Bagot juga absen dalam 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 lalu. Namun, dia sembuh dan berlaga untuk klubnya, Bristol Rovers, di tengah perjuangan Garuda Muda yang sensasional di Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan hampir meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah sukses menembus 4 besar Piala Asia U23 2024. Sayangnya, timnas Indonesia U23 gagal mengalahkan Uzbekistan dan Irak di semifinal dan perebutan tempat ketiga, sehingga harus menjalani playoff interkontinental. Ketika menghadapi Gini dalam laga playoff interkontinental Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia U23 berkesempatan mengubah skuad dan Elkan Bagot mendapatkan panggilan. Pada saat itu, Bagot sudah tidak punya agenda hingga akhir musim karena klubnya, Bristol Rovers, telah merampungkan musimnya. Ipswich Town selaku klub pemiliknya pun sudah tidak membutuhkan jasanya karena telah mengamankan tiket promosi ke Premier League. Namun demikian, Bagot tak kunjung datang untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff kontra Gini. Kini, pemain keturunan Inggris Indonesia itu justru tak mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski berada dalam kondisi bugar. PSSI jalin kerjasama dengan KNVB, Erick Thohir pastikan timnas Indonesia akan uji coba lawan Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berencana membawa timnas Belanda ke tanah air untuk beruji coba dengan timnas Indonesia. Uji coba tersebut merupakan bagian dari kerjasama yang telah disepakati antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Erick Thohir terpantau bertemu dengan petinggi KNVB untuk membahas kerjasama antara sepak bola Indonesia dengan Belanda. Dalam pertemuan tersebut, beberapa kesepakatan telah terjalin yang salah satunya adalah membawa timnas Belanda ke Indonesia. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Gids de Jong, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya, Rabu 15 Mei. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Program pertama kerjasama antara PSSI dan KNVB, kata Erick Thohir, adalah pengembangan sepak bola akar rumput. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia, ungkapnya. Kemudian, salah satu poin kerjasama lainnya adalah membawa timnas Belanda ke Indonesia untuk menggelar laga uji coba. Bukan hanya tim senior, KNVB akan mendatangkan timnas kelompok umur dan putri untuk menghadapi timnas Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, katanya. Erick Thohir pun menegaskan bahwa KNVB akan membantu meningkatkan kompetisi domestik di Indonesia, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, katanya. Jika timnas Indonesia duel dengan Belanda, maka tim Garuda akan berhadapan dengan raksasa Eropa dengan skuad seharga lebih dari 10 triliun rupiah. Sangat fantastis. Wacana mengenai uji coba internasional antara timnas Indonesia versus Belanda makin menguat. Jika ditotal menurut laman Transfermarkt, nilai pasaran pemain timnas Indonesia adalah 187 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan timnas Belanda? Skuad ini memiliki nilai harga pasaran pemainnya total 10 triliun rupiah lebih.
Angka yang fantastis ini lantaran skuad timnas Belanda diisi oleh pemain-pemain top yang berlaga di klub-klub elit Eropa seperti di Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Belanda sendiri. Bahkan ada 2 orang pemain yang menjadi pemain termahal di dunia pada posisinya masing-masing. Pemain itu ada bek termahal di dunia yakni Matthijs de Ligt bermain untuk Bayern Munchen yang nilai pasarannya lebih dari 1 triliun rupiah atau tepatnya 1,1 triliun rupiah. Lalu ada juga salah satu pemain termahal di dunia lainnya, dia adalah Xavi Simons yang kini membela RB Leipzig Jerman. Harga pasaran juga di atas 1 triliun rupiah. Sedangkan pemain termurah dalam skuad Belanda adalah Daley Blind milik Girona FC yang memiliki harga pasaran 52 miliar rupiah. Pemain lainnya rata-rata memiliki harga pasaran di atas 100 miliar rupiah. Lalu bandingkan dengan timnas Indonesia, pemain termahal di Indonesia kini dipegang oleh Tom Haye yang memiliki harga pasaran 52 miliar rupiah. Disusul kemudian Jordi Amat, lalu ada Sandy Walsh, Rizky Ridho yang harganya di bawah Tom Haye. Untuk peringkat FIFA, timnas Belanda kini berada di peringkat dunia 7. Sedangkan skuad Garuda timnas Indonesia kini peringkat mereka berada di posisi ke-134 dunia. 50.000 tiket timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual dalam waktu 12 jam. Sebanyak 50.000 tiket timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ludes terjual dengan kurun waktu 12 jam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga pamungkas putaran kedua menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang. Hernando Ari CS akan bertindak sebagai tuan rumah dalam 2 pertandingan yang direncanakan akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, PSSI resmi merilis harga tiket 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Rabu 15 Mei malam waktu Indonesia Barat. Sempat dibanjiri dengan komentar dari para supporter karena memiliki kenaikan hampir 2 kali lipat, namun nyatanya tiket pertandingan mampu terjual sebanyak 50.000 dalam kurun waktu 12 jam. Jumlah ini terbilang sangat fantastis mengingat sebanyak 50.000 tiket mampu terjual dengan hanya membutuhkan waktu 12 jam saja, dan kenaikan harga tersebut nampaknya tak menghalangi para supporter untuk mendukung timnas Indonesia secara langsung. Harga tiket pertandingan timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina diketahui memiliki kenaikan hampir 2 kali lipat bila dibandingkan saat kontra Vietnam pada Maret lalu. PSSI merilis harga untuk tiket termurah sebesar Rp200.000 bagi penonton di tribun upper Garuda atau tribun atas. Kemudian, harga tiket termahal dijual sebesar Rp1,25 juta untuk premium East-West atau VIP Barat dan Timur. Lalu untuk tribun utara dan selatan memiliki tarif sebesar Rp550.000. Terakhir, ada tribun barat dan timur yang dibanderol dengan harga Rp850.000. Sebagai perbandingan, harga tiket saat pertandingan menghadapi Vietnam untuk tribun VIP dijual dengan harga Rp750.000. Di sisi lain, tribun barat dan timur dijual Rp400.000. Tribun utara selatan dibanderol Rp200.000. Kemudian untuk tribun atas memiliki harga Rp100.000.